Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak hebat. Hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan vegetatif. Apa kabarnya hari ini, anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat, semangat, dan bahagia. Mari kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan vegetatif di kelas 6 SDN Sukahayu. Belajar asik menyenangkan di lingkungan sekolah. Are you ready? Check it out. Let's go. Baik, anak-anak hebat, perkembangbiakan tumbuhan secara umum itu ada dua. Ada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Yaitu ada dua macam, ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang pertama, kita mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Yang ke satu adalah membelah diri. Apa itu membelah diri? Yaitu cara perkembangbiakan tumbuhan bersel satu. Mungkin di sekitar kita ada tumbuhan ganggang hijau. Nah, itulah salah satunya contoh vegetatif alami yang dengan cara membelah diri. Yang kedua adalah spora, yaitu alat perkembangbiakannya yang terletak di dalam kotak spora atau sporanium. Jika sporanya pecah, semua spora keluar dan jatuh ke tanah yang cocok sehingga bisa tumbuh menghasilkan pertumbuhan baru. Salah satu contohnya adalah tumbuhan jamur, pakis, dan lumut. Tapi ingat, bukan jamur tiram ya. Kalau itu adalah budidaya. Kalau ini adalah jamur yang berkembang biak secara spora. Nah, yang ketiga adalah tunas. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas di tumbuhan induk tumbuh menjadi tanaman baru. Banyak contohnya di lingkungan kita, anak-anak. Contohnya adalah pohon pisang, pohon tebu, tunas bambu, dan juga palem. Itu adalah salah satu contoh tumbuhan berkembang biak secara tunas. Secara khusus pohon pisang, nanti kita akan mempelajari, mengamati di luar lingkungan sekolah kita adalah pohon pisang ya. Mari kita nanti amati bersama bagaimana cara berkembang biaknya. Biar pembelajaran kita secara asik, kita langsung nanti di lingkungan sekolah kita. Baik, yang keempat adalah akar tinggal atau akar rimpan. Yaitu batang menjalar ke dalam tanah. Di setiap ruas akan tumbuh kuncup, lalu menjadi tanaman baru. Ini juga banyak sekali. Ada jahe, kunyit, alang-alang, dan lain-lain. Tumbuhan jahe apalagi ya, sangat banyak sekali manfaatnya. Bisa kita buat untuk tanaman, obat, bisa juga untuk bumbu masak, dan berbagai macam. Jadi kalian sangat mudah sekali untuk menemukan tumbuhan-tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Salah satunya adalah tentang berkembang biak secara akar tinggal. Yang kelima adalah umbi akar, yaitu akar berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Ini juga sangat banyak sekali ya. Contohnya adalah wortel, lobak, juga dahlia, bunga dahlia. Apalagi wortel, makanan yang menyehatkan untuk vitamin A mata kita. Tentu kalian pasti sudah tahu dan sering memakan wortel. Yang keenam, anak-anak adalah umbi batang, di mana berkembang biaknya tumbuhan ini bagian batang yang tumbuh di dalam tanah berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Banyak juga ya umbi batang ini, salah satunya adalah kentang, talas, bengkuang, dan ketela lambat. Itu juga sangat banyak kita jumpai ya, baik itu kentang sebagai sayuran, juga talas atau bengkuang dipakai rujak dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah umbi lapis, di mana bagian dari pupa daun yang berfungsi sebagai makanan cadangan dan bentuknya berlapis-lapis. Ini juga sangat banyak sekali. Contohnya adalah bawang merah, bunga bakung, atau bunga tulip. Kemarin Bapak sudah bilang, siapa yang ada bawang merah di rumahnya bawa 1 siung aja. Itu adalah untuk contoh sebagai tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif dengan cara umbi lapis. Seperti itu. Pasti kita sering menjumpainya bawang merah itu sebagai bumbu dapur ataupun sebagai obat. Nah, anak-anak hebat, tadi kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Sudahkah kalian dapat mengetahuinya dan memahaminya? Semoga kalian paham ya dengan penjelasan tadi.
dan nanti kita akan contohkan langsung dengan benda konkretnya atau yang ada di lingkungan sekitar kita. Sekarang kita masuk ke pengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Salah satunya adalah stek. Stek ini adalah metode memperbanyak tanaman dengan menggunakan potongan tumbuhan tanaman. Stek itu bisa dari stek batang, stek daun, dan stek akar. Salah satunya adalah pohon ketela atau singkong yang sering kita jumpai aneka olahan makanannya. Itu bisa menggunakan stek batang untuk perkembangbiakannya secara vegetatif buatan. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan adalah dengan cara merunduk, yaitu merunduk dapat dilakukan dengan pada batang mempelai jenis tanaman yang secara normal berdiri tegak kemudian dibengkokkan ya menyentuh tanah sehingga akan segera berakar. Nah, ini juga nanti kita coba ya di lingkungan sekolah kita dengan cara vegetatif merunduk selain ada mencangkok atau okulasi dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah kultur jaringan. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan ini adalah suatu metode untuk memisahkan atau mengisolasi bagian dari tanaman seperti sel, jaringan atau organ. Itu bisa daunnya, bisa akar, bisa batang atau tunas serta yang lainnya untuk membudidayakannya. Dan yang terakhir adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan itu adalah variasi tumbuhan, yaitu bisa dengan cara enten atau menyambung ataupun secara okulasi atau menempel. Dan itu nanti kita coba di lingkungan sekolah kita. Kita di sini ada pohon mangga, ya, ada pohon rambutan, pohon jambu. Nanti kita coba okulasi. Salah satunya juga kita coba juga adalah mencangkok. Tadi belum Bapak sebutkan mencangkok, tapi kalian sudah paham mencangkok karena sudah sering kita jumpai di lingkungan baik itu di rumah maupun di sekolah. Karena kita di sini banyak tanaman-tanaman mencangkok. Nah, nanti kita coba langsung dengan bagaimana cara mencangkok tumbuhan yang baik itu, ya. Alhamdulillah, selesailah materi kita tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, baik itu alami maupun buatan. Baik anak-anak hebat, alhamdulillah nanti setelah ini Bapak akan perkenalkan benda konkretnya tentang hasil vegetatif baik secara buatan maupun alami ya. Nanti kita tunjukkan, kalian silakan nanti tebak dan kalian amati apakah itu masuknya ke vegetatif alami apa atau vegetatif buatan apa. Juga nanti akan kalian mengisi LKPD. LKPD-nya adalah nanti mengamati pohon pisang yang ada di belakang sekolah kita. Itu kan pohon pisang perkembangbiakannya secara tunas. Nah, nanti kalian amati bagaimana pisang itu bisa bertumbuh banyak anaknya, ya. Itu bagaimana cara berkembang biaknya, seperti apa pohon pisang berkembang biak dan bagaimana cara bertumbuhnya. Nanti kalian amati dengan rekan-rekan semuanya. Terima kasih, tetap semangat, selalu sehat dan bahagia. Gapailah cita-cita di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.